Saya juga ingin menghadirkan suara lain dalam percakapan ini. Kami juga ditemani oleh David Schenker, mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Timur Dekat, juga Direktur Program Politik Arab di Washington Institute for Near East Affairs. David, senang sekali Anda bersama kami di I24 News English hari ini. Maksud saya, Anda telah berpendapat bahwa ini adalah kesempatan terbaik dalam beberapa dekade untuk bergerak melawan Hizbullah, karena kelompok tersebut dan Iran sedang lemah. Tapi seperti apa sebenarnya tindakan nyata dari Beirut itu? Dan seberapa cepat kita harus melihatnya? Selamat malam untuk Anda dan para pemirsa Anda. Jenggar, saya pikir ada kekhawatiran di Lebanon bahwa konfrontasi militer dengan Hizbullah akan menyebabkan Hizbullah kembali ke kebijakan kekerasannya terhadap pemerintah Lebanon dari tahun 2005 hingga 2018. Hizbullah membunuh sekitar 25 politisi, jurnalis, aktivis masyarakat sipil, dan para pengkritik. Dan saya pikir memang ada kekhawatiran tentang hal itu, namun pada akhirnya harus ada tindakan dari Angkatan Bersenjata Lebanon untuk membatasi dan mengendalikan wilayah, dan pada akhirnya untuk memperoleh, mengambil, serta menyita senjata Hizbullah. Dan mereka enggan untuk melakukannya. Saya pikir mereka akan mencoba untuk membuat satu rencana sekarang. Ini soal urutan langkah tentang apa yang harus dilakukan Lebanon agar mungkin mendapatkan langkah timbal balik dari Israel untuk menunjukkan itikat baik. Tapi kita masih berada di tahap yang sangat awal dari hal ini. Nah, ada juga perdebatan yang berkembang tentang tekanan versus kesabaran. Beberapa orang mengatakan terlalu banyak tekanan militer Israel justru melemahkan negara Lebanon. Yang lain mengatakan tanpa tekanan, Hizbullah tidak akan pernah mau menyerahkan apapun. Menurut Anda, bagaimana pandangan Anda soal itu? Apa yang seharusnya diminta Gedung Putih dari Beirut dan Yerusalem saat ini? Ya, keduanya memang benar. Harus ada tekanan yang berkoordinasi dari Israel. Kita tahu itu. Antara gencatan senjata terakhir dan dimulainya kembali pertempuran, Reuters melaporkan bahwa Hizbullah menghabiskan, Anda tahu, 50 juta dolar per bulan untuk berkonsolidasi kembali dan mempersenjatai diri. Dan itu boleh terjadi, dan pemerintah Lebanon harus berada dalam posisi untuk mengambil beberapa langkah, baik di perbatasannya maupun di dalam wilayahnya, untuk mencegah hal itu. Namun juga benar bahwa Anda tahu ini belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin sejak tahun 92, 93 benar-benar. Ini adalah pertama kalinya pemerintah Lebanon berhubungan langsung dengan pemerintah Israel dalam negosiasi. Dan hal ini populer serta didukung secara luas di Lebanon. Dan pada saat yang sama, saya pikir pemerintah harus menunjukkan beberapa manfaat dari hal itu, selain dari beberapa gencatan senjata. Pemerintah menghadapi masalah besar. 1 juta, 1,5 juta pengungsi internal. Banyak dari mereka tinggal di Beirut. Saya pikir mereka ingin mendapatkan ketenangan atau kemajuan. Dan sebagian dari ini bisa dicapai secara politik, tapi pada akhirnya mereka harus melakukan pekerjaan berat secara militer. Lalu bisakah Angkatan Bersenjata Lebanon melakukan ini secara militer? Bisakah mereka menjadi alat untuk melucuti senjata Hizbullah? Atau apa yang perlu dilakukan Washington terlebih dahulu untuk mungkin membenahi dan bahkan menyaring personel tentara agar memastikan bahwa aktor-aktor tertentu tidak dipengaruhi oleh Hizbullah? Ada 80.000 pria dan wanita yang bersenjata di Angkatan Bersenjata Lebanon. Itu adalah kekuatan yang besar dibandingkan dengan apa yang mereka hadapi di lapangan melawan Hizbullah. Di sisi lain, Anda tahu, Syiah adalah 35-38% dari populasi. Ada banyak orang Syiah di militer, dan seperti yang Anda tunjukkan, militer telah bekerja sama, menghindari konflik, dan berkoordinasi dengan Hizbullah selama 20 tahun terakhir. Dan ada masalah dengan infiltrasi. Jadi, secara bersamaan, Amerika Serikat harus membantu. Baik dengan menunjuk atau membantu pemerintah Lebanon, LAF, untuk memindahkan orang-orang dari posisi sensitif, dan juga mulai menugaskan pemerintah, LAF, untuk bekerja di lapangan. LAF sampai sekarang sebagian besar merupakan organisasi yang independen. Mereka tidak mengikuti perintah pemerintah Lebanon, tetapi mereka pernah mengabaikannya pada tahun 2008. Baru-baru ini, mereka juga tidak mau melakukan perlucutan senjata dalam bentuk apapun di luar Sungai Litani, di utara Litani. Jadi Anda tahu, kombinasi antara membenahi pasukan,
menyediakan dana untuk bensin, mobilitas, dan sebagainya. Tapi di sini, di Amerika Serikat, Kongres menurut saya benar-benar skeptis bahwa LAF akan pernah melakukan tugasnya. Jadi kita harus melihat mereka mulai melakukan sesuatu sebelum ada dukungan finansial yang lebih signifikan dari Washington. Baiklah David Shanker, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih telah berbagi semua wawasan ini dengan kami malam ini.